أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kita ditujukan kepada hadirat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu pada kesempatan yang berbahagia ini sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Setelah kita semuanya selesai menikmati santapan jasmani, kayaknya udah pada makan semua ya? Udah pada kenyang? Udah pada nambah? Udah. Alhamdulillah. Jadi alangkah baiknya kita kan udah pada kenyang, udah pada makan ini ya, udah pada menikmati santapan jasmani. Jadi alangkah baiknya saya pertama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu tuan rumah yang telah menyediakan dana fasilitas untuk hidangan jasmani. Jadi dalam hal ini saya juga mau ikut berpartisipasi untuk menyumbang dan menyampaikan sedikit siraman rohani. Kira-kira setuju nggak Bu? Setuju. Jadi ada sih membuka suatu materi yang sangat sederhana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwasanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sekecil apapun jenisnya, apapun jenis barangnya, semuanya diciptakan dengan satu tujuan dan disertai dengan instruksi manual. Sebagai contoh, Ibu, supaya agak lebih mengenal, supaya lebih agak menyentuh, saya bawakan ada sedikit barang, namanya barang-barang elektronik. Any electric device, any electric product, everything created with reason and with instruction manual. Jadi segala sesuatu, sekecil apapun barangnya di sekitar kita, sederhana apapun, terutama barang-barang elektronik, barang-barang produk yang dibuat oleh manusia, semuanya diciptakan dengan tujuan dan dengan instruksi manual. Contohnya, Bapak Ibu kalau mau beli Walkman di supermarket, pasti ada instruksi manualnya kan? Ada buku petunjuknya. Benar atau betul? Betul. Umpamanya beli HP, beli prepaid HP. Pasti ada instruksi manualnya juga. Misalnya seperti apa? Seperti mobil. So every product that you buy in store, every product comes with instruction manual and the purpose why it is created. Segala sesuatu yang diciptakan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita diciptakan dengan maksud dan tujuan dan dengan instruksi manual. Nah, umpamanya contoh lain, DVD. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau beli DVD pasti ada instruksi manualnya, ada petunjuknya. Ada petunjuk bagaimana cara menggunakan, cara menyalakan, cara mengoperasikannya. Misalnya lagi beli kamera, beli handycam, pasti ada petunjuknya, ada instruksi manualnya. Benar atau betul? Betul. Apalagi misalnya, contoh sederhana, segala macam pokoknya, segala barang yang dibuat, yang diproduksi oleh manusia, semuanya disertai dengan maksud dan tujuan dan dengan instruksi manual. Nah, umpamanya satu hal saya mau tekankan ini, segala sesuatu, misalnya sepele apapun, misalnya baju. Kenapa baju diciptakan? Maksudnya celana di baju ini. Kenapa baju diciptakan? Why we create clothes? Why we create t-shirt? There must be a purpose, a reason. Kenapa baju diciptakan? Kenapa kaos diciptakan? Kenapa celana diciptakan? Supaya dipakai, supaya kita nggak telanjang, supaya kita nggak kepanasan, supaya kita nggak kedinginan. Terus apalagi, misalnya tikar. Kenapa tikar dibuat? Oh, pasti ada tujuannya, ada maksudnya. Kenapa dibuat? Supaya kita bisa duduk, bisa nggak kena kotoran. Terus apalagi, misalnya kenapa ada langit-langit ini? Kenapa dibuat? Terus kenapa ada tembok? Kenapa ada dekorasi? Kenapa ada lemari?
segala macam apapun yang ada di sekitar kita diciptakan pertama dengan tujuan, dengan maksud, dan disertai dengan instruksi manual. Nah, sekarang kalau segala sesuatu yang sepele yang ada di sekitar kita diciptakan dengan maksud dan tujuan, apakah lagi diri kita sebagai manusia? Kita kan lebih rumit ini, lebih rumit dari komputer, lebih canggih, lebih rumit dari DVD, dari komputer, dari kamera, dari segala macam barang elektronik. Nah, demikian pula halnya manusia, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, diciptakan dengan maksud dan tujuan. Pertama, yang kedua, manusia diciptakan dan dihidupkan disertai dengan instruksi manual, dengan petunjuk. Petunjuknya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Al-Quranul Karim. So, human being is created with reason and the purpose. And as human being created with the reason and the purpose, there has to be instructional manual. And that instructional manual is come to be the glorious Quran, is the scripture, the God's word. Terus, Bapak-bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu bahwa manusia itu punya tujuan? Dari mana kita bisa tahunya? Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan manusia diciptakan, dihidupkan adalah untuk mengenal Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengenal Allah. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Jadi tujuan manusia dalam arti yang berlawanan, tujuan manusia diciptakan bukan untuk menyembah sesuatu selain daripada Allah. Nah, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, kalau tujuan manusia diciptakan untuk menyembah Allah, terus apa tujuan kita? Mungkin ada sebagian besar, mungkin ada non muslim atau berapa persen ini. Kalau tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah, terus apa tujuan seorang muslim? Nah, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sini yang mengaku dirinya sebagai muslim, tolong diingat, barang siapa yang mengaku dirinya sebagai muslim, maka dia menyandang tiga gelar, 3 titel. Pertama, khairul umatin, umat yang terbaik. Kedua, titel yang kedua, khairul bariyah, ciptaan yang terbaik. Yang ketiga, rahmatan lil alamin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai petunjuk, sebagai model suri tauladan kepada seluruh manusia. Nah, jadi tujuan manusia adalah untuk menyembah Allah Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Dan tujuan seorang muslim diciptakan adalah agar kita berdakwah, berseru kepada umat muslim untuk agar menyembah Allah. Sebab banyak saudara-saudara kita, banyak rekan-rekan kita yang menyembah selain daripada Allah. Ada yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah manusia, mempertuhankan manusia dan mempermanusiakan Tuhan. Ada yang menyembah harta, pangkat dan kedudukan. Jadi tujuan hidup adalah sekali lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahum illa bil haqq walakin aktsarahum la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku ciptakan langit dan bumi dan seluruh seisinya di antara keduanya bukan untuk sekedar senda gurau, untuk main-main, untuk iseng-iseng. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi dengan maksud dan tujuan, dengan alasan, dengan kebenaran. Terus poin yang berikutnya yang mau saya tekankan, saya menghimbau dan mengajak bapak-bapak ibu sekalian agar kita memahami hakikat kehidupan dunia ini yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara memahami hakikat kehidupan ini yang sebenarnya? Pertama, saya mau sedikit mengingatkan kembali bahwa kehidupan dunia yang kita sekarang tinggali ini, yang sekarang kita alami ini adalah merupakan salah satu proses dari tahap kehidupan yang panjang. Coba bayangkan gitu ya. Di coba kalau kita lahir.
Coba kalau kita renung, kita mulai dari mana, bro? Dari liang rahim. Di liang rahim berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan setelah itu terus keluar dari perut kandungan terus kemana? Ke alam mana? Alam dunia. Alam dunia. Terus setelah dari alam dunia berikutnya kemana? Alam akhirat. Kubur. Oke, alam kubur. Setelah alam kubur di sana dalam jangka waktu kemudian setelah melewati hari pengadilan, hari penghakiman, di sana tahapan terakhir, entah itu mau arahnya ke surga atau ke neraka, semuanya tergantung dari kondisi seseorang, dari amal seseorang. Kalau baik perbuatannya, baik pula akibatnya. Kalau buruk perbuatannya, buruk pula akibatnya. Jadi, bagaimana kondisi di akhirat nanti tergantung bagaimana kondisi kita di saat ini. Jadi kondisi kita saat ini, bagaimana amal perbuatan kita, bagaimana perilaku kita saat ini akan menentukan bagaimana kondisi di akhirat nanti. Atau dengan kata lain, bagaimana kondisi di akhirat nanti ditentukan dengan kondisi kita saat ini. Nah terus poin yang berikutnya yang mau saya tanyakan, hidup di dunia yang kita tinggal sekarang ini merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang semu, kehidupan yang temporary. Mungkin ibu kenal dengan akrab dengan istilah-istilah kata temporary. Sama seperti kita kerja, ada yang temporary, ada yang steady. Dan demikian halnya hidup yang kita tinggal di sekarang ini merupakan tahapan yang temporary, yang sementara, cuma sekejap. Hidup dunia cuma sekejap mengkedipkan mata. Coba ibu semua belajar mencoba kedip. Cuma sekejap. Hidup dunia cuma sekejap. Apa itu kalau kita meludah di luar di terik matahari, gitu meludah di atas terik matahari langsung hilang gitu aja. Terus hidup dunia taubahnya seperti tangan membalikan telapak tangan. Singkat dalam arti dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Coba kita di hidup dunia berapa tahun coba? Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, paling lama nggak sampai 100 tahun. Kita sadar bahwa hidup kita nggak akan lama di sini, cuma sementara, cuma temporary. Terus apa itu? Nah, kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, di sana itu kehidupan serba kekal. Nah, terus bagaimana pengertian kekal? Kekal tentu nggak ada batasnya, nggak bisa diukur dengan batas waktu, nggak bisa dihitung dengan ukuran hitungan manusia. Misalnya 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, nggak ada batasnya. Nah, terus ya jadi ini sisi dunia yang harus kita pahami, harus kita sadari setiap saat. Kedua, poin yang berikutnya, kita semuanya waktu lahir itu kan lahirnya dengan telanjang. Kalau bayi waktu lahir kan telanjang. Ada nggak bayi yang keluar langsung pakai baju? Nggak ada kan? Ada nggak bayi yang keluar langsung pakai jam tangan? Nggak ada. Semua bayi lahir dalam keadaan telanjang, nggak bawa apa-apa. Sama aja kita lahir, kita keluar ke dunia tanpa bawa apa-apa. Begitu pula kita akan mati, kita akan masuk ke liang kubur tanpa membawa apapun. Nggak akan bawa baju, nggak akan bawa kendaraan, nggak akan bawa perhiasan. Yang akan kita bawa cuma satu, amal perbuatan kita. Terus poin yang berikutnya, hidup di dunia yang kita alami sekarang ini tak ubahnya seperti tes atau ujian. Nah, saya mau ngajak bapak-bapak dan ibu sekalian untuk sedikit membayangkan di masa kita waktu muda, di masa sekolah. Itu ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah, di tiap-tiap tingkatan sekolah kan itu ada tesnya, ada ujiannya. Jadi siapa yang lulus tes, siapa yang banyak rajin, siapa yang rajin bekerja, siapa yang banyak belajar, siapa yang banyak menimba ilmu, yang banyak amalnya, banyak ilmunya, dia pasti bisa lulus di tes. Nah, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada amalannya, bagaimana seseorang siswa bisa lulus di tes? Jadi kehidupan dunia ini tak ubahnya seperti sebuah tes, sebuah ujian. Kita diuji amal baik dan perbuatan kita siap. Karena di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang dipandang kecuali amal perbuatannya. Sebagaimana Muhammad SAW berfirman, layan juru inallah layan juru saurakum wa amwalakum, walakin yang juru qulubukum wa amalakum. Allah tidak memandang wajah
dan rupa seseorang. Allah yang Maha Kuasa tidak memandang wajah, rupa, bentuk kulit, apapun bentuknya, pribumi atau Chinese, jelek atau cantik, kecil atau gede, ganteng atau jelek, gendut atau kurus, punya surat apa enggak, yang apa namanya, yang segala macam, yang semuanya nggak dipandang sama Allah, nggak dilihat sama Allah. Yang dilihat cuma satu, apa bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah cuma memandang amal, hati dan perbuatan seseorang. Jadi disinilah indahnya ajaran Islam mengajarkan kesetaraan. Ajaran Islam yang mengajarkan kesamarataan, keadilan. Jadi bahwa derajat seseorang, derajat manusia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, bukan diukur dari kulitnya, bukan diukur dari warna rambutnya, bukan diukur dari status apa namanya, negaraannya, status misalnya surat-suratnya apa enggak, semuanya nggak dilihat sama Allah. Yang dilihat cuma hati, amal perbuatan dan perilaku seseorang. Terus ada poin lain yang saya mau tekankan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'indakum yanfadu ma'indallahi baqi. Segala sesuatu yang di sisi manusia, apa kata Allah? Segala sesuatu yang di sisi manusia akan punah, akan sirna, dan sesuatu yang di sisi manusia akan sirna, akan punah, dan segala sesuatu yang di sisi Allah akan langgeng. Nah, contohnya saya ambil contoh pakaian, dia nggak tahan lama. Terus TV, rumah, mobil, nggak cuma sementara, nggak tahan lama. Sementara yang terus kekal dan kekal abadi adalah amal ibadah kita, apa namanya, hati dan perbuatan. Terus bagaimana setelah kita memahami hakikat kehidupan dunia, lalu apa sikap dan amanah yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, nanti pada hari kiamat nanti akan ditutup semua mulut manusia dan akan berbicara bersaksi tangan dan anggota badan mereka atas apa yang telah diperbuat selama di dunia. Jadi yang pertama yang mau saya tekankan mengenai sikap dan amanah yang harus kita lakukan, pertama dengan bertobat. Sebagaimana Allah berfirman, tubuh ilaihi taubatan nasuha, bertobatlah sebenar-benar tobat. Jadi kadang kalau kita bertobat kan udah bertobat kan masih lakukan lagi. Jadi kita berusaha untuk bisa bertobat, tapi kadang kita masih berbuat lagi. Terus bertakwa. Poin yang berikutnya adalah takwa. Apa artinya takwa? Bertakwa artinya melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhkan larangannya. Terus berikutnya, poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu bisilmi kafata wala tatabi'u khutuwati syaitan." Allah SWT berfirman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Terus untuk mempersingkat waktu, langsung saya mau ke poin berikutnya. Poin yang berikutnya yaitu bagaimana kita melaksanakan kewajiban, yaitu mengenal Allah, yaitu berupa tauhid. Tauhid merupakan salah satu esensi dari semua ajaran Nabi dan semua ajaran Rasul dan Nabi, semua ajaran Nabi, semua Nabi yang diutus oleh Allah, mereka membawa satu misi, satu pesan, satu inti, satu dasar, fundamental dasar, yaitu ajaran tauhid. Tauhid itu ya artinya adalah mempertuhankan, tidak mempertuhankan sesuatu apapun kecuali kepada Allah, tidak menyamakan sesuatu sama derajatnya dengan Allah, tidak menyamakan sesuatu sama levelnya dengan Allah, tidak menyamakan sesuatu sama tingginya dengan Allah. Karena Allah berfirman dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Nah, ini apa namanya? Mengenai sifat dan karakteristik Allah. Kedua, wa huwa yut'am wa la yut'im. Allah yang memberi makan makhluknya, Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan makhluknya, Dia memberi makan makhluknya. Sementara Allah sendiri nggak makan dan nggak minum.
Tuhan yang Maha Kuasa, dia tidak makan dan minum. Coba aja kalau kita kan manusia sebagai makhluk hidup, kita ini tergantung dengan apa namanya, dengan makanan. Kita nggak makan sehari 2 hari aja mungkin nggak bisa tahan. Nah, sementara Allah Maha Penguasa, wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia yang memberi makan makhluknya, sementara dia sendiri nggak makan dan minum. Dia nggak tergantung dengan alam. Coba bayang, kalau Tuhan makan dan minum, kita kalau makan dan minum habis kenyang, terus larinya kira-kira kemana lu? Ke WC, ke toilet. Jadi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, dia tidak melakukan sesuatu yang sama sifatnya dengan manusia. Dia berbeda. Maha Kuasa, Maha Tinggi, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Dalam ayat lain dan surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena beranak dan diperanakan adalah salah satu sifat dan karakteristik manusia. Itu merupakan salah satu sifat terendah kita sebagai sebagai manusia. Sifat terendah sebagai hewan. Saya kira karena materinya panjang, untuk saya singkat, saya akhiri aja. Mudah-mudahan saya berharap supaya ibu-ibu sekalian menuntut ilmu, menyadari hakikat hidup ini yang sebenarnya, menyadari tujuan hidup. Alhamdulillah, untuk saya sendiri ada satu misi dakwah yang sedang saya laksanakan, seperti buku yang sedang saya buat sini, yang judulnya mengenai studi perbandingan agama. Jadi mewujudkan perdamaian dan pemahaman antara Al-Quran dan Alkitab. Studi analisis, bedah Alkitab dan studi analisis, mewujudkan pemahaman antara Al-Quran dan Bible. Jadi apalagi mengingat kondisi Islam di sini, di perantauan, banyak umat Islam yang tidak memahami agama sendiri, pada tidak menjalankan agama Islam secara sebenarnya. Jadi saya merasa terpanggil untuk untuk terjun ke dalam dunia dakwah, dan saya tulis buku yang berisikan mengenai studi perbandingan agama dan 600 halaman dalam bahasa Inggris, dan mudah-mudahan masih saya buat dalam bahasa Indonesia juga, tapi agak makan waktu lama. Terus alhamdulillah ada juga kegiatan yang sudah saya rintis mengenai forum dialog dan diskusi antar agama. Beberapa waktu lalu saya sudah melakukan kegiatan dialog dan diskusi dengan pastor, dengan pendeta, terutama dengan pihak orang sini, juga dengan orang Itali. Sudah 3 kali, tidak ada dokumentasi juga. Jadi saya mengimbau bapak-bapak ibu sekalian supaya kegiatan semacam ini bisa memacu diri kita, memahami hakikat tujuan hidup kita, hakikat tujuan hidup dan makna dan hidup yang sebenarnya. Jangan sampai nanti seperti minyak wangi kalau nempel di badan kan paling berapa lama itu? 3 jam 2 jam hilang minyak wangi. Jangan sampai siraman dan pengaruh rohani yang sudah saya sampaikan ini langsung lewat berlalu gitu, seperti minyak wangi. Nggak tahan lama. Atau misalnya cuma dari masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi saya mengimbau bapak-bapak ibu sekalian untuk mengajak untuk berpartisipasi, untuk berkiprah diri, dan saya bersedia untuk semua kegiatan apapun, terutama dalam studi perbandingan untuk mewujudkan pemahaman antara umat beragama, terutama antara umat Kristen dan Muslim, supaya adanya arah menuju perdamaian dan pemahaman. Apalagi mengingat kondisi Islam saat ini sudah begitu karena potret dari media massa, Islam selalu dikaitkan dengan isu-isu terorisme, dengan isu-isu negatif. Jadi saya pribadi dan mengajak ibu semua untuk berpartisipasi, ikut berperan untuk menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan suasana bagaimana supaya kita bisa mengklarifikasi, menjelaskan, menerangkan mengenai Islam dan mengenai memahami ajaran Islam sebenarnya, memahami ajaran Yesus yang sebenarnya,
dan alhamdulillah ada juga beberapa buku yang saya tulis mengenai wanita selamatkan kaum wanita yang semua dikaji dan dikupas dari pandangan umat Islam dan umat Kristen dari sisi Al-Quran dan Bible. Cuman ini agak kurang siap, jadi cuma di covernya aja. Cuman mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa saya cetak, saya sebarkan, bisa diperluas. Saya kira begitu aja untuk memberikan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, terutama ada rekan-rekan dari pihak non-muslim, mungkin ada suatu pertanyaan. Mumpung ada kesempatan kita berkumpul di sini, terutama mengenai masalah studi perbandingan, seputar studi perbandingan menyangkut masalah Al-Quran dan Bible, atau menyangkut masalah ajaran Islam dan ajaran Kristen, bagaimana pandangan Islam mengenai ajaran Kristen, bagaimana pandangan Islam mengenai Yesus, bagaimana pandangan Islam mengenai terus mungkin ada suara timbal balik ketimbang saya harus ngomong sendiri sini, mungkin agak gugup juga. Tentang materinya apa yang mau saya sampaikan. Yes, you my brother, you can ask me anything for anything that you like to ask. I'm studying on comparative religion, on Islam and Christian theology. And recently I had engaged in dialogue with the program on interfaith dialogue and discussion between the priest and the pastor a few times. So this will be ongoing program. So you might ask me any question that you like concerning Islam and Christianity and biblical scripture in the Quran, the connection, the relationship. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sekalian? Kita maksudnya apa sih selamatkan kaum wanita? Wanita maksudnya? Ini pertanyaannya bagus. Ya wanita. The book, I'm writing a book on, as I just show you, the book is 600 pages, is for comparative religion. Everything for example about Christianity in comparative study. So hopefully the book will be published. And the second book now that I'm trying to write is for women. Save the woman. So the lady asked, why is the title Save the Woman? Mengapa judulnya selamatkan kaum wanita? Karena begini Bu, masalah wanita merupakan masalah dan pokok bahasan wanita merupakan masalah dan pokok bahasan yang begitu luas, yang begitu mendalam dan perlu dikaji secara mendalam dan secara mendetail. Ada beberapa alasan kenapa saya begitu tertarik mengupas masalah wanita. Insya Allah bukunya kira-kira 200 halaman. Pertama, wanita yang menarik saya kupas. Penduduk wanita merupakan mayoritas dari isi penduduk bumi ini. Kira-kira 2:3 atau 1:4. Jadi banyak wanitanya ketimbang banyak prianya. Jadi ada data statistik baik di sini, di negeri ini, baik di Indonesia, di negeri manapun yang kita jumpai. Di sana data statistik menunjukkan bahwa jumlah wanita jauh lebih besar dari ketimbang jumlah pria. Jadi nggak seimbang. Nah, segala sesuatu yang nggak seimbang secara alamiah itu kan akan menimbulkan masalah, menimbulkan konflik karena nggak ada keseimbangan. Taruhlah misalnya soal nikah gitu ya. Kalau satu orang laki-laki menikah dengan satu perempuan, seandainya di dunia ini satu wanita, satu laki menikah, satu pasangan, mungkin berapa sisanya wanita yang nggak kebagian laki-laki? Sekarang jangan salahkan wanita, dia terlari ke dunia. Jadi dalam hal ini yang saya kupas bukan menyalahkan wanita, justru saya menyelamatkan wanita. Jadi wanita itu harus diselamatkan dari jurang kehancuran, dari jurang kelimbangan. Harus diselamatkan. Ada yang setuju Bu? Ada yang mau dukung saya, mau menyelamatkan kaum wanita? Setuju. Sebagaimana tadi saya kupas bahwa Al-Quran itu merupakan instruksi dan petunjuk manual. Nah, karena Al-Quran itu merupakan petunjuk, merupakan pedoman hidup, instruksi manual. Nah, di sana sekarang pertanyaan begini. Nah, kalau Al-Quran itu merupakan solusi, lalu permasalahannya apa? Nah, sekarang tinggal kita balik berpikir. Iya ya, permasalahannya bahwa jumlah wanita di dunia ini secara statistik menunjukkan angka yang tidak seimbang. Mayoritas penduduk bumi adalah wanita. Nah, Al-Quran jauh
1400 tahun yang lalu sudah memberi jawaban. Di sana apa bunyinya? Nikahilah wanita yang kamu sukai 2 atau 3. Kalau tidak, tapi dengan ketentuan. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, nikahilah 1. Jadi poligami dalam Islam harus dipahami bahwa poligami merupakan salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi seperti yang bukan seperti yang anggapan orang-orang di sini, orang Barat, katanya Nabi Muhammad itu dia misalnya sering suka cewek atau sering main cewek, naudzubillah. So umat-umat non Muslim dia mengira dan berasumsi bahwa Islam itu mengajarkan misalnya manipulasi terhadap wanita, atau misalnya sisi negatif mengenai sisi negatif mengenai eksploitasi wanita karena menikah lebih dari 1 atau 3 wanita. Jadi di sana ayatnya berbunyi nikahilah wanita 2 atau 3 jika, jadi dengan satu kondisi, jika kamu bisa berbuat adil. Tapi kalau kamu tidak bisa merasa beradil, nikahilah 1. Jadi di sana ada unsur ada sisi lain, ada aspek lain yang harus yang orang lupa melihatnya. Jadi ada unsur tanggung jawab di sana. Coba aja kalau orang punya 1 istri, taruhlah dari segi tanggung jawab dan kewajiban. 1 istri, mungkin kewajibannya 1. Nah kalau 2 istri, kan berarti kewajibannya juga jadi double, jadi tambah. Kalau istri 3, kewajibannya juga jadi tambah. Jadi makin banyak istri, makin banyak kewajiban, makin banyak tugas, makin banyak makin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kebalik. Makanya ada orang yang melihat cuma dari satu sisi aja. Oh iya, banyak istrinya, banyak. Aku kurang menyuruh orang bisa banyak istri. Berarti enak kalau banyak istrinya. Berarti ada ekstra, ada ekstra. Iya. Orang cuma melihat dari satu sisi tapi lupa nggak melihat sisi lain. Kalau dilihat dari rentetan sejarah seperti Nabi Muhammad waktu di kala masa hidupnya, dia menikah dengan beberapa alasan. Pertama, dia menikah karena ingin menyelamatkan struktur kehidupan rumah tangga seseorang. Maksud saya, beberapa wanita yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, mereka kebanyakan dari golongan janda yang suaminya meninggal karena peperangan, karena konflik. Para janda-janda yang yang memiliki anak sehingga dia merasa hidupnya nggak terjamin, dia harus menafkahi anak-anaknya. Jadi dengan alasan tersebut Nabi Muhammad menikahi mereka para janda dengan maksud untuk menyelamatkan struktur kehidupan rumah tangga dari jurang kehancuran. Nah itu salah satu poin. Serasa termasuk bangsa yang kedua. Jadi ada pertanyaan lain? Mikir, mau kawin lagi. Menyelamatkan janda. Saya juga masih bujang sebenarnya. Bukan promosi. Tapi namanya nyari jodoh memang susah. Mau cari janda. Ada pertanyaan mengenai doktrin antara ideologi antara Islam dan Kristen yang mungkin lebih penting dari semua pertanyaan yang lain, terutama mengenai apa perbedaan antara Islam dan Kristen, apa persamaannya, di mana letak konfliknya, kenapa bisa berbeda, kenapa ada konflik, di mana kira-kira akar permasalahannya, terus gimana solusinya. Atau mungkin sudah merautir atau perlu diakhiri, tapi saya terbuka kalau ada pertanyaan. Tokakannya juga masih ada, dan pertanyaannya tadi dikatakan untuk adil sama istri, tapi itu mungkin nggak? Caranya telusur. Adil baru masih lama. Mungkin nggak? Nah mungkin satu orang istri itu mau dimadu kan nggak mungkin. Memang dalam poligami dalam mau dimadu, beda. Saya
lagi ya, Bu, ya. Poligami dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus yang harus dipenuhi, ada persyaratan, ada ketentuan tertentu yang harus dipenuhi di dalam melakukan poligami. Pertama, harus minta izin dengan istri yang pertama. Apa dia nggak kasih atau dia, kalau tidak maka suami nggak berhak untuk melakukan. Yang pertama. Yang kedua, dalam melakukan Kira-kira dikasih izin nggak nih kamu istri? ada jawaban lain yang belum saya ungkapkan. Pertama gini, ada sisi lain yang mau saya ungkapkan dari segi apa ya? Dari segi tata sosial dan dari segi apa namanya tata sosial dan kehidupan kriminalitas. Kalau kita lihat di dunia barat, orang justru merasa hidup dan merasa terlena dalam dunia kemunafikan. Taruhlah di sini ada seorang laki-laki atau seorang bapak yang sudah berkeluarga, dia punya istri, tapi istrinya di tempat remang-remang. Yang kedua, dia punya istri misalnya di tempat di tempat warung pojok, atau dia punya istri yang ketiga, tapi istrinya nggak bisa bersama ya, ada di kantor. Nah, disinilah ada aspek lain yang juga harus diperhatikan. Di dunia barat, orang lebih bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Mereka melarang adanya poligami. Mereka menentukan bahwa nikah lebih dari satu. Sementara di sisi lain, mereka mengizinkan punya pacar, bisa kumpul-kumpul atau punya istri pacar sampingan. Nah, disinilah sisi lain yang juga harus kita perhatikan. Jadi mana yang lebih baik? Punya istri tiga tapi resmi, punya surat, atau punya istri satu resmi tapi yang lainnya di warung remang-remang, di tempat gelap, di warung pojok, di kantor berselingkuh. Nah, disinilah sisi moral ada aspek dan sisi moral yang yang harus dikemukakan, yang harus dikedepankan. Salah satu alasan lain.